Jika seseorang memberitahu Anda bahwa F-16 legendaris, salah satu pesawat tempur paling terkenal di zaman kita, hampir tersingkir dari pasar oleh tiruan buatan Israel yang tidak pernah diproduksi massal, tetapi kemudian dijual secara ilegal ke Tiongkok, Anda mungkin akan mengira mereka sedang bercanda. Yah, orang itu adalah kami, dan kami tidak bercanda. Dan itu adalah penyederhanaan yang kasar namun faktual tentang LAVI. Upaya Israel untuk sekaligus memperkuat angkatan udaranya dan mencari keuntungan dengan cepat di saat yang sama. Proyek itu pada akhirnya dibatalkan, tentu saja. Tetapi selama hampir 1 dekade penuh, proyek itu membuat produsen pesawat Amerika gemetar. Dan memang ada alasan kuat untuk itu. Awal mula dan pengembangan. Ide untuk LAVI lahir pada tahun 1970-an dari kebutuhan Israel untuk memperbarui kekuatan tempur mereka yang sudah menua. Secara khusus, pesawat multirole seperti Douglas A-4 Skyhawk dan IAI Kfir yang merupakan versi Israel dari Dassault Mirage 5. Pada saat yang sama, Komandan Angkatan Udara Israel dan kemudian Menteri Pertahanan Isa Weizmann ingin sepenuhnya mengonfigurasi ulang Angkatan Udara dalam sistem 2 tingkat. Sistem tersebut idealnya akan terdiri dari sejumlah kecil pesawat berkinerja tinggi dan sejumlah besar pesawat serbaguna yang secara nominal lebih murah. Yang terakhir adalah tujuan awal LAVI, tetapi berkat revisi yang terus-menerus, pesawat yang diusulkan tampaknya jadi apapun selain murah dan sederhana. Jika selesai, pesawat itu akan sebanding dengan F-16 buatan General Dynamics. Pada tahun 1980, Angkatan Udara mengajukan daftar kebutuhannya, yang tampaknya sangat mirip dengan F-16. Sebuah nama yang akan sering kita sebut hari ini. Dan kita sedang melakukannya. Kepala program LAVI, Menachem Ain, kemudian berkomentar bahwa tidak seperti pesawat tempur Amerika, LAVI akan menghadapi bahaya yang jauh lebih besar. Sementara fokus Amerika Serikat adalah untuk melawan teknologi Soviet, situasi politik Israel membuat Mesir dan Arab Saudi menjadi musuh potensial terbesar di kawasan. Dan kedua negara tersebut dipersenjatai dengan pesawat-pesawat barat, termasuk teknologi Amerika. Mesir, misalnya, sedang dipersenjatai dengan F-16 dan menariknya, kemudian menjadi operator F-16 terbesar keempat di seluruh dunia. Selain F-16, Mesir juga mengoperasikan Mirage 5 McDonnell Douglas F-4 Phantom II dan MiG-21. Pada saat yang sama, Arab Saudi mengoperasikan beberapa McDonnell Douglas F-15 Eagle hampir 150 Northrop F-5. Jika perang pecah, LAVI harus menghadapi kedua sisi spektrum teknologi. Dan keyakinan umum di kalangan pengambil keputusan Israel adalah bahwa kemungkinan besar mereka akan menghadapi beberapa musuh tetangga secara bersamaan. Tujuan utama LAVI adalah untuk melakukan penetrasi berkecepatan tinggi dan serangan bom. Itulah sebabnya para perancang menjadikan F-16 sebagai acuan saat membuat sketsa pertama pesawat baru mereka. Mereka pada dasarnya ingin menyalin apapun yang layak disalin, tetapi pada saat yang sama meminimalkan biaya operasi dan perawatan desain baru tersebut. Karena Israel saat itu sudah menghabiskan hampir 20% dari PDB-nya untuk pertahanan. Oleh karena itu, pesawat ini dirancang dengan mempertimbangkan performa terbang, sehingga para perancang langsung memilih konfigurasi sayap delta, yang membuat pesawat sangat mudah bermanuver. Sayapnya agak tidak biasa karena memiliki sudut sapuan yang dangkal di tepinya, yang paling mudah terlihat jika diamati dari belakang. Ujung-ujung sayapnya dipotong agar sesuai dengan rudal udara ke udara Rafael Python 3. Desain ini memberikan LAVI luas sayap sebesar 38,5 meter persegi, yang hampir 40% lebih besar dibandingkan luas sayap F-16. Intake mesin juga sangat mirip dengan F-16 dengan skup datarnya. Desain ini sudah pernah dicoba dan diuji sebelumnya dan kurang lebih tidak mengalami perubahan. Kokpitnya dirancang untuk memberikan pilot pandangan menyeluruh, dan kursinya sangat berbeda dengan kokpit F-16. Berbeda dengan kursi miring F-16, LAVI menggunakan kursi tegak tradisional dengan tuas kontrol di tengah. Keputusan ini diambil untuk menyediakan ruang bagi panel. Dengan kursi miring, lutut pilot terangkat sehingga ruang untuk panel menjadi lebih sempit, sementara leher dan bahu pilot sering tegang saat melihat sekeliling saat bermanuver dengan gaya G tinggi. Controller side stick juga dihilangkan karena sepenuhnya memenuhi ruang konsol sisi kanan, dan jika lengan kanan pilot cedera, akan mustahil untuk membawa LAVI kembali ke pangkalan. Desain stick tengah memungkinkan LAVI diterbangkan dengan kedua tangan. Sisa tata letak kokpitnya juga menggunakan teknologi tercanggih pada masanya. Mereka menggunakan konfigurasi hands-on throttle and stick serta heads-up display terbaik yang tersedia saat itu. Rangka pesawat itu sendiri dibuat dari material komposit. Sangat penting bagi LAVI untuk dibuat seringan mungkin agar hemat bahan bakar serta menekan biaya produksi dan perawatan. Sayap dan struktur internalnya, serta ekor vertikal, kanard, dan berbagai pintu serta panel, semuanya dibuat dari material komposit yang ringan namun kuat, yang menyumbang 22% dari berat LAVI, sementara ada juga klaim tentang pengurangan penampang radar yang signifikan.
Idenya adalah memasangkan desain ringan ini dengan mesin paling kuat yang mungkin. Karena salah satu persyaratan yang diajukan Angkatan Udara adalah berat maksimum saat lepas landas sebesar 17.000 kg atau 37.500 pon. Namun, para insinyur menyadari bahwa mereka bisa mencapai lebih banyak lagi jika mereka menggunakan mesin yang lebih kuat daripada yang direncanakan semula. Dan itulah yang mereka lakukan. Pratt & Whitney PW1120 dipilih, dan mesin itu merupakan turunan dari F100. Dan jika itu terdengar familiar, itu karena varian F100 digunakan pada F16. Nama itu muncul lagi. Semakin jelas bahwa para insinyur Israel melihat F-16 di hanggar mereka dan mulai mencatat apa saja yang berhasil dibuat oleh Amerika. Mesinnya pada kenyataannya sebagian besar identik dengan F-100. Memang benar, mereka 70% sama tepatnya. Tapi PW1120 memperkenalkan beberapa perubahan, seperti kompresor tekanan rendah dan turbin, sehingga membuatnya sedikit berbeda. Kapasitas bahan bakarnya juga 16% lebih rendah dibandingkan F-100. Tapi Lavi menimbanginya dengan hambatan udaranya yang rendah. Perbedaan utama antara mesin-mesin tersebut sangat penting untuk produksi itu sendiri, karena mesin ini bisa diproduksi di Israel dengan lisensi. Jika mereka hanya membeli F-100, mereka akan membutuhkan fasilitas khusus untuk suku cadang dan produksinya bisa dihentikan oleh pihak ketiga. Mesin baru ini begitu bagus, bahkan ketika diuji pada F-4E, pesawat tersebut mampu melampaui Mach 1 tanpa afterburner, meningkatkan kecepatan belok sebesar 15% dan kecepatan menanjak sebesar 36%. Modifikasi ini merupakan bagian dari program modifikasi F-4 Israel yang berlangsung secara bersamaan. Namun McDonnell Douglas tidak pernah menyetujui modifikasi tersebut. Meskipun ada peningkatan luar biasa karena performa terbangnya menyamai FA-18 dan memperkenalkan perubahan itu akan membahayakan potensi penjualan. Konfigurasi Lavi memberikannya kemampuan manuver yang hebat, tetapi desain sayap Delta menunjukkan ketidakstabilan alami saat terbang. Solusi untuk masalah ini ditemukan pada sistem fly-by-wire digital, dan dengan menggunakannya, Lavi menjadi salah satu pesawat pertama yang menggunakan konfigurasi seperti ini. Namun, meskipun dengan teknologi baru, Lavi tetap cukup tidak stabil dibandingkan dengan F-16, dengan tingkat ketidakstabilan sekitar 10-12%. Selain itu, para perancang mengklaim bahwa Lavi memiliki kemampuan kontrol angkat langsung, yang berarti pesawat ini dapat mengubah daya angkatnya secara presisi menggunakan spoiler dan flap tanpa harus banyak mengubah tenaga mesin. Namun, kemampuan ini tidak pernah didemonstrasikan, jadi kami tidak bisa memastikan kebenaran klaim tersebut. Menurut para penciptanya, nilai jual utama Lavi adalah avioniknya. Mereka mengklaim bahwa sistem ini lebih terkomputerisasi dibandingkan sistem lain di dunia, yang sebagian dibuktikan oleh sistem fly-by-wire-nya. Selain itu, Lavi juga cukup lengkap dalam hal elektronik. Elta, perusahaan yang bertanggung jawab atas elektronik Lavi, mengembangkan radar ELM-2035 yang cukup canggih pada masanya. Radar ini memiliki penerima multisaluran dan memungkinkan kinerja lookdown yang andal serta pemetaan beresolusi tinggi. Secara praktis, radar ini mampu memberikan informasi kecepatan dan posisi target di darat maupun di udara kepada pilot serta peta medan. Radar ini dapat melacak beberapa target hingga sejauh 46 km atau 28,5 mil. Dan meskipun radar ini tidak pernah digunakan di Lavi karena pesawat tersebut tidak pernah diproduksi, versi yang lebih canggih kemudian dipasang pada F-16 FA-50 dan Dassault Mirage. Sistem peringatan elektronik Lavi yang juga dikembangkan oleh Elta bekerja sama dengan Alistrap mampu melakukan identifikasi ancaman secara cepat serta penipuan dan pengacauan otomatis terhadap stasiun radar musuh. Sistem ini dirancang dengan mempertimbangkan peningkatan di masa depan, dan jika Lavi diproduksi secara massal, kemungkinan besar sistem yang sama akan digunakan di lingkungan pertempuran mendatang. Dalam hal persenjataan, senjata utama udara-ke-udara Lavi adalah rudal Rafael Python 3 yang telah disebutkan sebelumnya. Ini adalah rudal yang telah teruji di medan perang, mampu mencapai kecepatan maksimum 3,5 Mach dan bermanuver hingga 40 G sambil membawa hulu ledak seberat 11 kg. Selama Perang di Lebanon tahun 1982, Python 3 memainkan peran besar dalam pertempuran udara yang sukses melawan pasukan Suriah, memenangkan sekitar 50 pertempuran udara ke udara. Meriam utamanya adalah Deva tipe 552, yaitu meriam otomatis 30 mm dengan satu laras dan 5 ruang dengan kecepatan tembak antara 1100 hingga 1500 peluru per menit. Ini sebenarnya adalah salah satu dari sedikit hal di pesawat ini yang tidak dirancang secara lokal. Tipe 552 adalah meriam otomatis buatan Prancis yang pertama kali digunakan pada Dassault Mister 4A kuno, dan dengan cepat terbukti menjadi meriam yang sangat efektif. Industri militer Israel memperoleh lisensi yang tepat untuk memproduksi meriam tersebut dan akhirnya digunakan pada banyak desain termasuk Kafir, Mirage 3CJ, dan A4 Skyhawk.
Dalam hal kemampuan serangan udara ke darat, Lavi dapat dilengkapi dengan rudal Hughes AGM-65B Maverick. Rudal ini membawa hulu ledak seberat 57 kg dan dapat mengunci serta menyerang target dari jarak sekitar 15 km atau 9 mil, dengan jangkauan teoretis sekitar 23 km atau 14 mil. Lavi juga dapat digunakan untuk menyerang kapal dengan rudal buatan Israel Gabriel 3 anti kapal Fire and Forget yang memiliki jangkauan lebih dari 60 km atau 37 mil. Selain dari jangkauannya, rudal ini dipandu secara inersia untuk terbang pada ketinggian yang sangat rendah, tidak lebih dari 20 meter guna meminimalkan deteksi radar. Kepala peledak Gabriel memiliki berat besar yaitu 150 kg dan bersifat agak penembus baja, sehingga dengan mudah mampu menembus sebagian besar kapal tempur. Terakhir, untuk urusan bom, Lavi dapat membawa bom seri Mark 80 dengan berat mulai dari 100 hingga 900 kg. Untuk tujuan ini, Lavi dilengkapi dengan 2 cantelan di bawah setiap sayap dan 7 cantelan di bawah badan pesawat. Dengan itu, Lavi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1985 dan melakukan penerbangan pertamanya pada hari terakhir tahun 1986. Menurut para pilot, pengendaliannya sangat baik dengan stabilitas yang luar biasa saat mendarat dalam kondisi angin silang. 2 prototip yang dibangun melakukan lebih dari 80 penerbangan uji mencapai kecepatan hingga Mach 1,45. 3 prototipe yang sedang dibangun saat 2 prototipe pertama diuji akan mengalami beberapa perubahan jika programnya tidak dibatalkan. Hal ini membawa kita ke inti kisah Lavi. Pembatalan. Sekarang, tidak ada satu alasan tunggal di balik pembatalan Lavi, melainkan serangkaian pertimbangan internal dan eksternal yang sangat masuk akal, yang akhirnya membuat pesawat ini berhenti terbang selamanya. Alasan internal pertama adalah besarnya biaya program tersebut. Publik Israel sudah khawatir tentang pengeluaran pertahanan bahkan sebelum pengembangan Lavi dimulai. Skema ini benar-benar tidak berkelanjutan karena Israel menghabiskan 18,9% dari PDB-nya untuk proyek pertahanan. Untuk memperjelas, Ukraina adalah negara dengan pengeluaran pertahanan terbesar pada tahun 2024, dengan 34% dari PDB-nya digunakan untuk senjata dan amunisi. Dan jika Anda belum menyadarinya, Ukraina telah berperang sejak tahun 2022. Israel, yang juga terlibat dalam konflik, jika boleh dikatakan demikian, menghabiskan 8,8% dari PDB-nya untuk pertahanan, sementara Amerika Serikat menghabiskan sekitar 3,4% dari PDB-nya untuk senjata dan amunisi. Hampir 19% dari PDB-nya dianggap terlalu tinggi oleh sebagian besar warga Israel, dan program Lavi dianggap sudah terlalu berlebihan. Program itu sendiri didukung dengan anggaran sebesar 1,8 miliar dolar dan diperkirakan akan dijual dengan harga antara 10,8 hingga 30 juta per unit. Harga pastinya tergantung pada jenis yang dipilih. Ada juga perlawanan internal dari militer terhadap pengembangan Lavi. Banyak dana, termasuk bantuan dari Amerika yang akan kita bahas nanti, yang tersedia untuk Israel saat itu, dialirkan ke program Lavi, yang berarti ada kebutuhan dan proyek militer lain yang diabaikan atau bahkan sama sekali tidak diperhatikan. Hal ini menyebabkan beberapa perwira militer, termasuk Komandan ke-11 Angkatan Udara Israel, Mayor Jenderal Avihu Ben-Nun, secara terbuka menentang program tersebut, dan malah menyerukan pembelian F-16 yang sudah cukup mirip, lebih murah, dan lebih mudah diproduksi. Faktor eksternal yang berkontribusi pada pembatalan program Lavi pada akhirnya adalah kenyataan bahwa hal itu membuat Amerika Serikat marah. Amerika Serikat telah menjadi sekutu utama dan pemasok militer utama Israel sejak lama, dan pihak Israel berencana untuk menjual Lavi setelah pesawat itu masuk ke tahap produksi penuh. Hal ini tidak hanya direncanakan untuk mencari keuntungan. Jelas, itu adalah tujuan utama, karena penjualan senjata menyumbang 30% dari ekspor nasional, dan produksi senjata mempekerjakan hampir seperempat tenaga kerja Israel. Menawarkan Lavi untuk dijual jelas akan menghambat rencana Amerika Serikat untuk tetap menjadi pemasok senjata militer terbesar di dunia, karena hal itu akan mengganggu pangsa pasar ekspor jet tempur mereka, khususnya menempati ruang yang seharusnya diisi oleh F-16 karena kedua jet tersebut sama-sama pesawat tempur multirole generasi keempat yang sangat mirip. Dengan Lavi, kemungkinan besar lebih murah untuk diproduksi, dirawat, dan pada akhirnya dibeli. Untuk mencegah masalah ini sejak awal, Amerika Serikat menyetujui beberapa bantuan untuk Lavi pada tahun 1983 dan setuju untuk mengizinkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat membangun beberapa bagian pesawat tersebut setelah masuk ke tahap produksi penuh. Dan beberapa di sini sebenarnya adalah pernyataan yang meremehkan. Kurang lebih setengah dari pesawat itu akan dibangun di Amerika. Dengan menyetujui kesepakatan ini, Israel kehilangan kemandirian dalam perdagangan dan penjualan Lavi jika memang ada akan dibatasi oleh Amerika. Pada tahun 1987, ketika Lavi sedang dalam tahap pengujian, setidaknya 2 miliar dolar telah dihabiskan untuk program ini, yang sekarang sudah jauh melebihi anggaran dan tertinggal dari jadwal.
pada masa ketika inflasi melebihi 1000%, dengan pengiriman pertama tidak diharapkan sebelum tahun 1991. Pada saat itu, sekitar 90% dari program ini dibiayai oleh bantuan militer Amerika, yang secara wajar menimbulkan protes di kalangan produsen Amerika karena uang pajak warga Amerika digunakan untuk mengembangkan pesawat yang akan bersaing dengan desain buatan Amerika. Amerika Serikat mengirimkan paket bantuan militer serbaguna kepada Israel dan memberitahu para produsen bahwa penggunaan bantuan tersebut sepenuhnya terserah Israel, dengan negara itu menghabiskan sekitar 25% dari bantuan tersebut untuk LaVie. Namun demikian, agar tidak semakin membuat marah para produsen mereka sendiri, pihak Amerika dengan jelas menyampaikan kepada pihak Israel bahwa program tersebut sudah menjadi terlalu besar secara finansial dibandingkan dengan apa yang ingin dicapai, dan mengumumkan bahwa mereka akan menarik lebih banyak dukungan finansial. Mereka menawarkan alternatif, seperti mengizinkan Israel untuk memproduksi bersama pesawat tempur Israel-Amerika. Dan meskipun opsi itu ditolak, ada cukup banyak keraguan internal di Israel untuk benar-benar mempertimbangkan pembatalan program tersebut. LaVie menghabiskan terlalu banyak dari PDB Israel, terlalu banyak dari paket bantuan Amerika. Sudah terlambat. Dan mengingat bahwa Amerika Serikat dapat mengontrol penjualan mereka, tidak ada lagi jaminan bahwa pesawat itu akan laku terjual. Pada bulan Agustus 1987, masalah ini diajukan untuk pemungutan suara, dan LaVie dibatalkan dengan suara 12-11. Setahun kemudian, pada bulan Mei 1988, Israel memesan sejumlah F-16 dan memenuhi hanggar angkatan udara mereka dengan salah satu pesawat tempur multirole paling ikonik sepanjang masa. Hanya 2 prototip LaVie yang selesai sebelum programnya dibatalkan, dan keduanya dibongkar untuk menyelesaikan prototip ketiga yang terakhir yang sedang dibangun bersamaan dengan 2 lainnya ketika program tersebut dibatalkan. Prototip fungsional terakhir itu, yang selesai pada tahun 1989, 2 tahun setelah pembatalan, digunakan sebagai pesawat demonstrator untuk Israel Aerospace Industries. Rangka pesawat kedua dari prototip LaVie yang telah dilucuti dipajang di Museum Angkatan Udara Israel, yang tentu saja merupakan akhir yang menyedihkan bagi sebuah pesawat yang dirancang begitu baik hingga dianggap sebagai ancaman bagi industri dirgantara Amerika. Warisan, pengaruh, dan penjualan rahasia negara. Meskipun LaVie secara nominal dianggap gagal, banyak hal dari program tersebut yang secara internal dianggap sebagai keberhasilan. Sebagai contoh, hanya dengan fakta bahwa industri dirgantara Israel berhasil mengembangkan dan memproduksi beberapa prototip saja, sudah menjadi bukti kemampuan sektor produksi pertahanan Israel yang sedang berkembang dan berjuang. Teknologi-teknologi yang dikembangkan untuk LaVie juga tidak terbuang sia-sia. Radar, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, diproduksi massal dan dijual ke banyak negara. Dan banyak sistem serta komponen LaVie tersedia secara komersial setelah programnya dibatalkan. Pengalaman dan pengetahuan yang didapat selama program tersebut juga terbukti penting. Pada tahun 1988, Israel meluncurkan satelit pertamanya ke luar angkasa, yang tidak akan terjadi tanpa program LaVie. Dan hal yang sama juga berlaku untuk ledakan teknologi tinggi Israel pada tahun 1990-an, dengan banyak insinyur LaVie yang bekerja pada program Arrow di antara program lainnya. Hal menarik lainnya terjadi pada tahun 1988. Karena kita sedang menyinggung tahun itu, The Sunday Times menerbitkan sebuah laporan yang mengatakan bahwa Israel membantu Tiongkok membangun pesawat tempur baru yang sepenuhnya dibantah oleh Menteri Pertahanan Israel. Lalu pada tahun 2006, para insinyur Rusia mengatakan bahwa J-10 milik Tiongkok kurang lebih adalah versi dari LaVie. Dan 2 tahun kemudian, muncul sebuah laporan yang menyatakan bahwa para insinyur Tiongkok secara terbuka mengakui keterlibatan Israel dalam pengembangan J-10 kepada rekan-rekan Rusia mereka. Ketika Anda melihat kedua desain tersebut, Anda langsung menyadari kemiripannya. Sayap delta, material komposit, kokpit terbuka, dan semua hal lain yang sudah kita bicarakan sejauh ini. Untuk membuat segalanya semakin menarik, J-10 dikembangkan di bawah pimpinan Insinyur Song Wikong, yang kebetulan pernah melihat LaVie bersama sekitar 15 anggota delegasi Tiongkok lainnya pada tahun 1980-an. Dia adalah pria keempat dari kanan di foto ini, kalau Anda penasaran. Meskipun sebagian besar ahli militer setuju bahwa Israel pasti membantu Tiongkok membangun pesawat tempur tersebut, tidak pernah ada pernyataan resmi dari siapapun di Amerika Serikat. Hal ini sangat aneh, mengingat LaVie terdiri dari sekitar 70% F-16 buatan Amerika dan 30% kecerdikan Israel. Namun, pernyataan tidak resmi memang pernah dibuat. Kongres melarang ekspor F-22 Raptor yang saat itu merupakan pesawat tempur multiperan terbaik dan paling maju secara teknologi di dunia. Mereka tidak ingin ada lagi transfer teknologi. Selain itu, pemerintahan Clinton mencegah Israel mengekspor pesawat peringatan dini udara Falcon yang awalnya direncanakan Israel untuk dijual ke Tiongkok, sehingga memaksa raksasa Asia tersebut mengembangkan sendiri pesawat peringatan dini di dalam negeri. Jadi, meskipun tidak pernah ada konfirmasi resmi, hal itu juga semacam sudah dikonfirmasi, hanya saja secara diam-diam.
J10 benar-benar merupakan napas terakhir dari Lavi. Singa muda atau anak singa yang merupakan arti dari Lavi dalam bahasa Ibrani memang tidak pernah benar-benar mengaum di langit Israel, tetapi pesawat itu mendorong program kedirgantaraan negaranya ke arah yang benar. Pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan nantinya terbukti sangat berharga, sehingga program tersebut tidak sepenuhnya sia-sia atau tak berguna jika dilihat kembali. Terima kasih telah menonton.